Welcome back to my channel Cipetit bersama saya Dian Gita Loka. Hai viewer, apa kabarnya? Senang sekali akhirnya Cipetit Channel bisa hadir kembali di tahun 2021 tentunya dengan suasana yang lebih menyenangkan dan penuh dengan harapan-harapan yang lebih baik dari tahun kemarin. Viewers, kalau di tahun 2020 permasalahannya masih seputar pandemik dan bagaimana cara mensiasati untuk bisa tetap survive di masa pandemik, banyak sekali yang Cipetit Channel sempat lihat di antara viewers yang tiba-tiba menjadi pengusaha dadakan atau juga menjadi pemilik UKM dan juga mencari alternatif income lainnya ataupun juga yang sedang dalam keadaan tidak menyenangkan, kehilangan pekerjaan. Nah, kali ini Cipetit Channel sangat beruntung bisa duduk di tempat yang sangat cozy. Nama tempatnya Garden Grove Cafe Tepi Sawah. Tempatnya sangat menyenangkan. Anda bisa ngopi-ngopi di sini sambil sharing hal-hal positif, tentunya salah satunya kali ini Cipetit Channel beruntung untuk bisa ngobrol-ngobrol hal-hal positif dengan salah seorang senior member dari Ciputra Entrepreneur Club. Di sebelah saya sudah ada Pak Yudi dan juga Ibu Jenny. Apa kabar Pak Yudi? Baik, Mbak dan Dina. juga Bu Jenny. Dian, bukan Dina. Ya. Nggak apa-apa, salah sedikit, namanya juga masih manusia ya. Nah viewers, Pak Yudi ini adalah senior member dari Ciputra Entrepreneur Club dan Ibu Jenny sendiri adalah pemilik dari Garden Grove Cafe Tepi Sawah yang sampai saat ini masih baru opening ya Bu Jenny ya. Baru berapa lama ini? Baru 5 hari. Baru 5 hari. Jadi kalian yang masih penasaran seperti apa sih tempat ini? Seperti di tayangan ini kalian bisa lihat sendiri, tempatnya nyaman di tepi sawah, tentunya dengan view yang sangat menarik. Bisa nongkrong ya Bu Jenny sambil makan kudapan dan juga minum kopi ya. Yes. Kesukaan saya. Nah, Mantap. kalau sudah makan dan minum yang enak, tentunya kita ngobrol-ngobrol juga harus yang menarik dong topiknya. Nah, viewers, seperti tadi yang sudah dibuka di awal perbincangan dengan Cipetit Channel, kita akan bincang-bincang lanjut dengan Pak Yudi yang juga merupakan senior member dari Ciputra Entrepreneur Club. Sebenarnya apa sih itu CEC atau Ciputra Entrepreneur Club itu Pak Yudi? Oke, thank Ya. you Mbak Dian. Ciputra Entrepreneurs Club atau dikenal dengan CEC itu adalah suatu platform wadah atau suatu komunitas yang diberakarsai oleh dua grup besar. Yang satu adalah Ciputra Group, yang kedua adalah Tunas Group, ya. Mungkin teman-teman di sini belum tahu mengenai Ciputra Group. Ya, Ciputra Group adalah salah satu dari grup developer terbesar di Indonesia. Dia sudah punya 100 lebih proyek di seluruh Indonesia, bahkan sampai mancanegara, Mbak Dian. Wow. Yang kedua, Tunas Group, ya, itu kalau teman-teman tahu mengenai mobil-mobil Toyota, ya kan, mobil BMW, Mercy. Nah, Tunas Group adalah salah satu dealer mobil atau importir perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Oke. Jadi dua grup besar ini memperkasai suatu wadah yang baru, ya, di mana berkumpul ya para pengusaha-pengusaha di dalam satu platform. Dalam satu wadah ya. Ya, Wah, satu menarik wadah. sekali Pak Yudi ya. Jadi selama ini mungkin yang ada di bayangan viewers, kalau kita menyebutkan satu merek ini, Ciputra, pasti mereka akan berpikir bahwa ini adalah properti. Padahal ternyata di dalamnya adalah satu platform menarik yang bisa membantu viewer, khususnya para pemilik usaha kecil menengah UKM yang saat sekarang banyak sekali nih mendadak jadi UKM. Yang tadinya pegawai mungkin di bidang pariwisata, kemudian dengan keadaan yang kurang menyenangkan, usahanya atau pekerjaannya tidak menjadi 100% menjadi tumpuan hidup, maka kita harus mensiasati nih. Nah, tadi kalau Pak Yudi sudah bilang atau menyampaikan bahwa Ciputra tidak hanya properti tetapi juga ada Tunas Group tadi ya. Ada Tunas Group. Dan juga ada satu platform menarik yang kita sebut dengan nama Ciputra Entrepreneur Club tadi. Berapa lama sih sebetulnya
platform menarik ini ada di Indonesia dan di Bali. Nah, viewer, tentunya menarik sekali kalau dari perbincangan awal tadi Pak Yudi sudah sedikit membuka sedikit apa sih itu CEC atau Ciputra Entrepreneur Club. Nah, Pak Yudi ini selain juga senior member dari Ciputra Entrepreneur Club, juga seorang pebisnis dan juga perencana keuangan. Sama halnya dengan Bu Jenny yang juga pemilik usaha atau pemilik dari Garden Grove Cafe Tepi Sawah. Jadi tentunya di sini kalian sudah bisa melihat bahwa members ataupun juga anggota dari Ciputra Entrepreneur Club rata-rata memang sudah memiliki pekerjaan ya Pak Yudi ya. Nah Pak Yudi, ngomong-ngomong viewers tentu ingin tahu sebetulnya Ciputra Entrepreneur Club ini sudah berapa lama sih di Indonesia dan juga di Bali? Oke, Ciputra Entrepreneurs Club itu sudah berjalan 6 bulan ya, atau bisa dikatakan baru ya Mbak Dian ya, baru 6 bulan. Dan khususnya di Bali ini masih baru sekali ya, belum ada 1 bulan. Gitu wow, ya. Jadi masih benar-benar fresh from the oven ya? Iya, betul. Masih fresh banget, ya. Kemudian untuk menjadi member sendiri bagaimana nih Pak? Apakah dengan saat-saat pandemik 2020, kemudian juga 2021 ini masih berlanjut, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ingin mencari income tambahan, juga yang tentunya Bali yang menjadi satu-satunya atau pulau yang paling kena efek dari pandemik ya tentunya, pasti banyak sekali juga tiba-tiba yang menjadi pemilik UKM. Oke, thank you Mbak Dian. Actually Ciputra Entrepreneurs Club baru berjalan 6 bulan Mbak Dian, masih baru, dan khususnya di Bali ini baru berjalan kurang dari 1 bulan. Wow, jadi masih baru sekali ya Pak Yudi, jadi masih betul benar-benar harus dikembangkan di Bali tentunya. Betul ya. sekali, karena saya melihat di Bali ini khususnya karena sebagian besar Bali terkenal dengan pariwisatanya ya. Kita tahu semua karena efek pandemi, sektor pariwisata banyak yang harus tutup gitu. Betul. Ya Mbak Dian. Dan di sini saya melihat dan saya terbeban juga untuk membantu teman-teman kita yang pekerjaan mereka hilang ya karena efek dari pandemi seperti ini. Gitu. Dan Ciputra Entrepreneurs Club ini mungkin bisa membantu ya. Ini merupakan solusi, salah satu solusi ya, buat mereka dan kita semua. Betul sekali. Jadi tadi selain membantu mereka yang mencari income tambahan, juga membantu mereka yang benar-benar ingin menjadi pengusaha atau entrepreneur ya. Makanya untuk yang sudah mulai berusaha di tahun kemarin, karena tiba-tiba bermunculan nih mendadak jadi UKM, pemilik UKM tentunya. Wadah yang satu ini atau platform yang satu ini memang benar-benar tepat ya Pak Yudi ya. Nah mungkin sekarang bisa diceritakan pada viewer syaratnya untuk menjadi member ataupun juga anggota dari Ciputra Entrepreneur Club itu sendiri bagaimana? Syaratnya mudah ya Mbak Dian. Semua yang mempunyai inspirasi atau keinginan untuk merubah hidupnya ya, atau punya jiwa entrepreneur. Ya, apa sih entrepreneur itu? Ya, entrepreneur bukan hanya sekedar menjadi pengusaha, Mbak Dian. Betul. Ya, entrepreneur itu adalah dia selain juga pengusaha, ya, dia menciptakan uang dan dia juga menciptakan lapangan pekerjaan. Betul ya, sekali. Dia banyak membantu orang lain. Ya, intinya seorang entrepreneur adalah seorang pengusaha yang memberikan dampak buat orang banyak. Ya. Contohnya dengan Bro Yudi sendiri ya. Saya panggilnya agak random, dipanggil Pak, panggil Bro juga. Tapi yang jelas sosok yang satu ini juga memang bukan hanya bekerja untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri ya. Nah viewers, dari pengenalan yang dibawakan oleh Pak Yudi tadi, CEC atau Ciputra Entrepreneur Club, tentunya banyak manfaatnya yang akan kita peroleh. Nah kalau misalnya di tahun kemarin banyak dari kalian yang kurang beruntung, kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, dan juga banyak pemilik-pemilik UKM dadakan, tentunya wadah yang satu ini atau platform yang satu ini sangat banyak manfaatnya. Mungkin Pak Yudi sendiri yang kebetulan juga seorang pengusaha dan juga perencana keuangan bisa sharing sedikit bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi member atau anggota dari Ciputra Entrepreneur Club. Ya, syaratnya cukup mudah Mbak Dian. Jadi bicara entrepreneurs, semua orang itu pasti ya
kepingin jadi Ya, entrepreneur betul. atau pengusaha, betul, ya kan? Kenapa? Kenapa kita harus menjadi entrepreneur? Ya. Karena almarhum dari Pak Ciputra, ya, founder dan pendiri dari Ciputra Ya. Group, beliau mengatakan entrepreneur itu bisa merubah dari sampah menjadi rongsokan. Artinya apa? Artinya dengan menjadi entrepreneur, kita bisa memberikan dampak pada Ya. orang lain, orang banyak, dan juga selain merubah hidup kita memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, betul sekali. Jadi selain bermanfaat untuk diri sendiri, tentunya juga memberi manfaat untuk masyarakat, Untuk masyarakat, atau orang lain. Jadi, ya, intinya semua orang bisa bergabung di dalam wadah platform ini, ya, Betul. yang punya inspirasi untuk menjadi entrepreneur. Sepanjang dia berkeinginan warga negara Indonesia, tidak menutup kemungkinan profesinya apapun juga, viewers. Jadi Semua seperti profesi, kita di Mbak sini Dian, ya, banyak profesi. Pak Yudi sendiri adalah seorang pebisnis, perencana keuangan. Bu Jenny sendiri juga pemilik usaha, dan termasuk saya sendiri juga di Betul. sini. Jadi Anda pun, siapapun itu, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan siapapun itu bisa menjadi member dari Ciputra Ciputra Entrepreneur Club untuk menjadi seorang entrepreneur tentunya. Betul. Ya. Karena sesuai sebenarnya wadah Ciputra Entrepreneur Club ini didirikan sesuai dengan visi dan mimpinya dari founder kita, Oke, ya, Bapak baik. almarhum Bapak Insinyur Ciputra. Beliau mempunyai mimpi waktu itu tahun 2008 Ya. di Medan. Dia mempunyai mimpi bahwa di Indonesia akan lahir 4 juta entrepreneur baru di Oke. Indonesia, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke, Ya. dari pesisir sampai pegunungan, Ya. ya. Dari anak petani sampai anak pejabat, semua bisa jadi entrepreneur. Mbak Dian. Wow, keren Jadi sekali semua, ya. siapapun bisa. Ya, jadi itu sudah dipikirkan jauh-jauh beberapa Betul. tahun sebelumnya ya. Ya. Nah, kemudian nih kalau misalnya dia di Bali sendiri belum lama, kira-kira Bro Yudi sendiri atau Pak Yudi sendiri percaya nggak sih kalau di Bali ini bisa jadi tempat percontohan bahwa CEC atau Ciputra Entrepreneur Club ini bisa berkembang lebih jauh, mengingat kita sendiri tahu bahwa di Bali cukup besar ya efek atau dampak daripada pandemik dari 2020 bahkan sampai awal 2021 masih berlangsung nih Pak Yudi. Betul, Ya. Mbak Dian. Kira-kira perkembangannya nanti ke depannya CEC atau Ciputra Entrepreneur Club seperti apa? Oh ya, Ya. khususnya di Bali ya, Mbak Dian, ya, seperti yang sudah dilakukan oleh para entrepreneur di Ya. kota-kota lain seperti di Surabaya, di Jogja dan Semarang dan sebagainya. Nanti di Bali akan kita adakan event Ya. atau gathering, ya, yang disupport oleh Ciputra sendiri, ya. Kita di sana kita bikin sesuatu event Ya. untuk mensupport para Pemilik UKM, pemilik usaha kecil menengah, Ya. ya. Mereka bisa Contohnya apa membawakan saja nih produk-produk. pemilik UKM Pak Yudi? Mungkin boleh dijabarkan, mungkin masih banyak yang belum paham UKM itu apa sih gitu Ya, ya? intinya UKM itu adalah usaha kecil menengah yang mempunyai suatu produk, mungkin dia Ya. memproduksi sendiri produknya kopi misalkan, atau ada yang bikin satu sambal pecel, Ya. atau misalkan ada yang kerajinan tangan, atau kas-kas daerah, atau dia apapun, ya. Banyak macam ya. Ya, yang dimana dia baru memulai usahanya dan Ya. dia mau dibantu untuk dipromosikan. Nah, di sini kita sangat tepat sekali Mbak Dian, karena usaha kita akan dibantu di support, ya, dipromosikan bahkan sama Ciputra. Kita tahu kan Ciputra itu suatu brand yang sudah ternama. Betul, ya. betul. Kita bersyukur karena usaha kita seorang UKM yang baru mulai, ya, ada satu grup besar yang mau mensupport kita bahkan mempromosikannya. Betul Ya. sekali. Nah, viewers, mungkin memang Ciputra Entrepreneur Club sendiri memang belum lama, tetapi sampai saat ini dari 2 hari lalu saya dapat info bahwa membershipnya sudah mencapai 3.000 Ya. orang ya. Itu berarti bahwa akan semakin banyak orang atau akan makin banyak member yang benar-benar sadar bahwa menjadi seorang entrepreneur atau sebagai seorang yang mencari penghasilan sendiri. Betul. Tanpa harus tergantung dengan orang lain adalah makin meluas. Dan Betul, tentunya bahkan ini juga sampai ya Ciputra Entrepreneur Club ini juga sampai ke negeri seberang gitu ya, Betul. ke Hong Kong, Taiwan, bahkan sampai ke Eropa, bahkan Amerika. ya tanpa melihat umur, range umur dan juga gender Background, ya. gender, background dari profesi maupun
bisnis mereka. Ya, jadi amat sangat terbantu. Contohnya Ibu Jenny yang juga merupakan salah satu member dari Ciputra Entrepreneur Club dengan mempromosikan usahanya di sini yang kita sekarang sedang berada di sini di Garden Grove Cafe Tepi Sawah adalah salah satu tempat yang kita biasa gunakan untuk bertemu dengan calon-calon member dari Ciputra Entrepreneur Club, khususnya yang di Bali atau Denpasar Bali ya Pak Yudi ya. Nah jadi nanti kalau misalnya viewer tertarik, khususnya Anda yang memang domisili di Bali, di Denpasar, Anda boleh langsung melihat link yang nanti akan saya pasangkan di sini. Jadi Anda boleh melihat di link ini bahwa bagaimana sih untuk bisa ikut kumpul-kumpul atau sharing-sharing info menjadi membership dari Ciputra Entrepreneur Club. Tentunya semua prosedur kesehatan kita masih jalankan ya. Kita duduk masih berjarak seperti ini. Dan selama presentasi pun kita juga masih melakukan protokoler kesehatan. Ya, nah pesannya Pak Yudi nih untuk mereka yang masih baru mulai menjadi seorang entrepreneur dan juga benar-benar ingin menjadi member apa nih? Karena masih orang mikirnya, wah aku kalau mau jadi entrepreneur aku harus nyiapin modal yang besar. Wah aku harus punya tempat usaha. Wah aku harus mikir banyak lagi yang mungkin aku nggak kepikiran. Nah apa nih, kira-kira bisa nggak sih kita menginvite orang untuk percaya bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur tidak sesulit itu? Gitu. Ya. Nah ini kebetulan sekali Mbak Dian, karena di Ciputra Entrepreneur Club ini menurut saya cukup lengkap ya. Kita disiapkan untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses ya. Karena kita tahu dan kita tidak ragu ya. Kita belajar di satu sosok yang tepat, gitu ya, satu grup yang tepat ya. Kita tahu founder atau pendiri dari Ciputra Entrepreneur Club yaitu Bapak Insinyur almarhum Bapak Ciputra. Dia dikenal sebagai Bapak Entrepreneur Indonesia ya. Dia sudah membangun Indonesia lebih dari setengah abad ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah rekreasi di Jakarta di Taman Impian Jaya Ancol ya kan. Beliau yang membangun dari rawa-rawa menjadi satu pusat rekreasi terbesar di Indonesia. Bahkan nggak cuma itu ya kan. Proyeknya beliau ya dari properti, nggak cuma properti ya teman-teman. Jadi Ciputra memang dikenal sebagai pelopor developer properti terbesar di Indonesia. Tapi nggak cuma itu, dia juga bangun mall, sekolah, universitas, bahkan media-media yang lain, ya kan. Nah, menurut saya ini adalah kita tepat belajar di orang yang tepat, Mbak Dian. Ya, wadah ini merupakan wadah yang disiapkan untuk kita. Ya, kita bersyukur sekali ada platform seperti ini yang jarang-jarang terjadi di Indonesia. Jadi manfaatnya tentunya akan segera bisa dirasakan ya Pak Yudi. Sebagai seorang wira swasta, saya sendiri pun juga seorang wira swasta dan kebetulan juga sudah member di Ciputra Entrepreneur Club. Jadi saya mengundang rekan-rekan, saya mengundang viewer semua yang tertarik untuk bagaimana sih caranya, apa saja sih yang harus perlu diperhatikan, boleh melihat link saya di bawah ini. Nah selain tadi sudah kita omongin keuntungan yang paling nyata apa lagi nih Pak Yudi dari membership dari Ciputra Entrepreneur Club? Oke. Jadi di sini kita dapatin suatu keuntungan ya atau benefit ya kalau kita misalkan bergabung di suatu komunitas apapun ya. Yang pasti nomor satu adalah kita menambah relasi. Ya kan, kita menambah komunitas. Namanya entrepreneur, namanya pengusaha tidak terlepas namanya relasi. Ya kan, tidak akan sukses tanpa relasi ya. Network ya, kita punya jaringan. Nah, yang di sini di wadah ini kita akan saling dipertemukan dan saling bisa mempromosikan produk-produk kita ya kan. Selain antara entrepreneur juga Ciputra Group pun mensupport untuk mempromosikan produk kita ya. Jadi itu yang pertama. Cuman bedanya di sini ya, namanya kalau misalkan kita bicara relasi atau komunitas di suatu komunitas, misalkan komunitas mobil gitu ya. Komunitas mobil lah bicara mengenai mobil otomotif. Mereka yang hobi mobil, mereka yang expert di otomotif dan sebagainya, bicara tentang otomotif. Nah, menariknya adalah komunitas ini adalah komunitas pebisnis, Mbak Dian. Di mana kita bisa sharing antar entrepreneur, antar pengusaha yang berbagai industri dan berbagai background. Kita bisa melambah ilmu, ya kan? Selain itu juga nggak cuma sesama entrepreneur, dari Ciputra sendiri, ya, tim akademi dari Ciputra itu memberikan kita pelatihan-pelatihan, ya, dalam bentuk training,
Ya. seminar maupun workshop, ya, di mana itu secara rutin kita diberikan bekal knowledge, menambah skill kita, Ya. ya kan. Nah, seperti kemarin sempat juga ada Bapak Hendy Setiono, Ya. ya mungkin teman-teman tahu Bapak Hendy Setiono seorang entrepreneur yang sukses, bisa dibilang dia membuka satu gerai yang bernama Babar Raffi Kebab Turki, ya. Dia membuka satu gerai menjadi dari awalnya satu gerai menjadi ribuan gerai sampai ke mancanegara. Wah, Ya, keren ada sekali ya. YouTuber juga, ya kan. Kita juga bisa belajar tentang YouTube, ya kan, oleh Idozel waktu itu sempatkan, dan sempat Bapak Michael, ya kan, dan banyak lagi, ya, ada Susu Santi dan sebagainya. Dan itu itu sayang sekali dilewatkan karena mereka adalah seorang pengusaha yang sharing ilmunya ke kita. Ya, jadi yang tidak ada amat sangat jarang bermanfaat ya. Ya. Kita dapat sharing ilmu tanpa harus bayar. dan bukan gratis berarti ini murahan. Betul. Ya, soalnya kenapa, Mbak Dian? Karena yang ngajar ini, yang memberikan sharing, mereka adalah para pengusaha sukses. Betul, betul. Yang mungkin kalau kita undang secara pribadi, mereka mungkin sibuk, mereka tidak bisa meluangkan waktunya. Ya, Tapi betul karena sekali. Ciputra yang mengundang, kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar. Betul sekali. Nah, yang ketiga adalah manfaat yang ketiga di sini di Ciputra Entrepreneurs Club, ya. Namanya seorang pengusaha tidak terlepas dengan namanya dalam hal pengumpulan modal, betul ya, Mbak Dian? Ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan modal? Di sini disiapkan caranya, gitu ya. Nah, ada cara-caranya, bahkan disediakan satu wadah untuk kita bisa mengumpulkan modal di sini, ya kan? Dengan cara bagaimana? Itu nanti bisa lebih lanjut, teman-teman bisa sharing kepada Mbak Dian dan teman-teman semua entrepreneur di mana berada. Bisa kontak di link saya nih Pak Yudi. Yes, Jadi nanti betul. saya akan kasih info sedetail-detailnya untuk menjadi member seperti apa, syaratnya seperti apa, kemudian kapan kita sharing-sharing, itu saja. Yang jelas intinya viewers, segala sesuatu kita harus mulai dengan hal positif dulu. Yes. Jadi kalau sudah positif, tentunya feedback yang akan kita peroleh juga akan positif dan hasilnya pun tidak main-main, amat sangat positif, khususnya untuk membantu Anda di masa pandemik yang masih belum berakhir. Betul, dan menariknya di sini, ya kan, kita nggak cuma mendapatkan suatu ilmu, ya, peningkatan skill, peningkatan promosi, peningkatan relasi, kita juga bisa meningkatkan income kita di sini. Yes, Mau itu tahu yang caranya paling dan bagaimana caranya, ya silakan klik link di bawah ini, ya, bersama Mbak Dian dan kami semua. Betul sekali. Well, tentunya saya juga ada pesan titipan nih Pak Yudi, karena kita sekarang lagi ada di tempat yang keren ini. Tentunya saya juga mengundang viewers, kalau kalian masih bingung mau hangout di mana, di seputaran Denpasar, jangan lupa Garden Grove, cafe tepi sawah, tempat nongkrong yang paling asik. Jadi kalian bisa makan, bisa minum juga dengan berbagai macam menu tentunya. Tidak hanya buat menu yang mungkin makan segala macam makanan kayak saya ini, tetapi bagi yang vegetarian atau vegan juga ada menu-menu andalan di sini. Jadi harganya pun masih amat sangat terjangkau. Bisa juga konsultasi dengan Bu Jenny yang kebetulan juga seorang dokter kecantikan. Jadi buat wanita-wanita, ibu-ibu yang mau arisan, mungkin karena sekarang masih pandemik, arisannya kita batasi dulu jumlah orangnya ya. Jadi duduknya juga masih boleh berjauh-jauhan. Nanti kita bisa arisan di sini. Jadi tempatnya keren, juga masih bisa konsultasi kecantikan karena dokternya pun ada di sini. Nah, itu semua adalah beberapa orang yang ada di komunitas Ciputra Entrepreneur Club, ya. Ada lagi yang mau disampaikan ini Pak Yudi untuk viewers? Ya, pesan saya cuma singkat ya Mbak Dian, bagi teman-teman yang ingin merubah hidupnya, kebetulan ini di awal tahun Mbak Dian. Betul ya kan? sekali, masih bulan yang Februari membuat, Pak Yudi. Ya, ingin kepingin membuat resolusi di akhir tahun, ya kan, ini adalah salah satu solusi, ya salah satu cara ya menurut saya. Dan jarang-jarang terjadi suatu grup besar membuat suatu platform untuk masyarakat banyak, ya kan, khususnya masyarakat yang ada saat ini terpuruk di bawah, gitu Mbak Dian. Jadi segera ya bergabung di dalam komunitas kita karena teman-teman akan menikmati segala fasilitas dan keuntungan yang ada. Ya, jadi jangan lupa boleh dibuka link saya di bawah ini. Nanti saya akan berbincang-bincang lanjut mengenai Ciputra Entrepreneur Club
untuk bagi-bagi informasi yang menarik tentunya untuk viewers semua. Well, Pak Yudi, Bu Jenny, terima kasih banyak atas waktunya sore hari ini. Terima Thank kasih you, Mbak Dian. sudah di-host di tempat Ya. yang nyaman ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan kepada viewers banyak manfaatnya dan banyak hasil positif yang tentunya akan segera kelihatan dari bulan ke bulan sampai akhir tahun 2021. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat selalu dan tentunya Salam entrepreneur bersama Ciputra Ciputra. Entrepreneurs Club. Welcome back to my channel Cipetit bersama saya Dian Gita Loka. Nah, viewers, ngobrol-ngobrolnya masih belum berakhir. Saya masih mau makan kudapan dan juga minum kopi hitam kesukaan saya. Kebetulan saya masih di sini duduk bareng dengan wanita yang cantik di sebelah saya ini. Namanya Jenny, saya biasa panggil Jenny. Somehow saya panggil Bu Jenny, somehow saya panggil Dokter Jenny. Ya, apa kabar? Baik, Mbak Dian. Sehat-sehat ya? Selalu sehat. Dan selalu tampak fresh tentunya. Thank you, sama seperti Mbak Dian. Ya. Nah, ngobrol-ngobrol dengan wanita yang satu ini tentu banyak sekali inspirasi dan juga manfaat bagi saya sendiri. Selain juga sebagai profesi seorang dokter, beliau juga seorang ibu dan anaknya 3 orang dengan penampilan yang masih seperti ini. Wow, sangat mengagumkan. Tentunya saya mau sharing sedikit dengan viewers untuk tempat keren di Garden Grove Cafe Tepi Sawah. Nah, Jenny, sebetulnya di cafe ini, Garden Grove Cafe Tepi Sawah, menu favoritnya apa sih? Kalau bilang favorit banyak ya, banyak yang kita sediain. Contoh kebetulan Jenny sendiri adalah seorang vegetarian dari kecil. Wow. Nah, jadi di sini kita sediain makanan menu itu makanan vegan Ya, yang selama ini yang susah dicari orang ya, dicari betul orang. sekali. Jadi kita ada sediain makanan vegan, contohnya ada dari ikan, bukan dari ikan ya, ikan, tetapi olahannya dari jamur. Wow. Nah, jadi bagi orang yang tidak vegetarian atau vegan, mereka saat makan itu tidak terasa kalau itu adalah makanan vegetarian. Oke. Nah, itulah kebetulan Jenny juga hobi memasak. Wow. Ya, jadi bumbu-bumbu masakan itu kebetulan dari saya olah sendiri. Nah, saya resepkan untuk ke Cafe, koki. ya. Ya. Jadi bagi teman-teman yang vegetarian bisa ke kafe sini sambil menikmati makanan vegetarian dan juga bisa menikmati view sawah. Wah, view sawah nih yang udah makin jarang di kota Betul, besar ya. iya. Jadi kalian masih bisa menikmati pesawahan di jantung kota Denpasar. Kemudian juga makanannya tidak terbatas ya Jenny ya, bukan Ya, hanya betul. makanan untuk vegetarian atau vegan, tetapi juga makanan untuk seperti saya nih yang makan masakan normal ya. Maksudnya segala macam saya makan. Ya. Ya, kita ada juga yang non vegetarian, termasuk kita ada seafood. Kebetulan untuk berapa hari ini kebetulan baru opening sekitar 5 hari. Wow, jadi masih baru banget ya Betul. Jenny ya. Yang lagi dicari itu ada nasi bakar. Ya, yang menu dicari orang. favorit nasi Ya, bakar. favoritnya nasi bakar. Bisa dikatakan bumbu-bumbu yang sangat enak dan kalau bagi yang suka pedas ini sangat cocok. Kita bisa dikatakan wow. Wow, Luar jadi biasa yang suka pedasnya. pedas, yang suka panas, jangan lupa boleh mampir ke Garden Grove Cafe Tepi Sawah. Nah, ngomong-ngomong masalah makanan yang enak-enak, vegan atau vegetarian dan juga makanan macem-macem, range harganya dari berapa nih Jenny? Wah, Apalagi sekarang nih kalau pandemik tentunya pada banyak yang tidak mau spend uang berlebihan ya. Ya, tentunya. betul. Kalau soal harga bisa dikatakan kita harga-harga dari non vegetarian sampai vegetarian itu semua di bawah harga normal. Oke. Ya. Range-nya bawa Dari uang mungkin- berapa nih kalau kita mau ngafe-ngafe, ngopi-ngopi Dari cantik? 10.000 sudah bisa ngopi di sini. Wow, top banget ya. Jadi dari 10.000 saja kalian sudah bisa nongkrong di sini sambil melihat pemandangan sawah Ya.
dan juga dengerin musik. Betul. Ada live music juga ya Jenny ya? Ada setiap hari Sabtu dan Minggu. Oke, jadi kafenya sendiri buka setiap hari Iya. Senin sampai Minggu dari jam Dari jam 12 sampai jam 8 karena saat ini kita masih ikut protokol PSBB jadi 12 sampai jam 8. ya. Jadi setelah PSBB berlangsung bukanya akan lebih sampai malam ya. Lebih malam lagi. Oke, jadi jangan ragu-ragu untuk kamu, untuk viewers yang mau santai, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Ya. Juga yang mau ada acara ya Jenny Ya. ya. Nah kalau mau ada acara mesti booking di advance terlebih dahulu atau bagaimana nih? Misalnya lagi mau ulang tahun atau mau meeting di meeting room atau mau arisan atau juga mau wedding resepsi. Itu Bisa. berapa lama sebelumnya kita harus Kita booking? kalau untuk wedding mungkin 2 atau 3 hari kalau bisa sih seminggu sebelumnya. Oke. Karena kalau untuk acara wedding kan lebih ribet. Ya. Tapi kalau untuk acara contohnya seperti Arisan. meeting, arisan itu H-1. Oke. Ya, biar nggak nabrak juga. Betul. Karena kebetulan di sini tempat yang terbuka yang sangat bagus untuk saat ini ya. Saat yang masih COVID Ya. itu kita cari tempat yang memang terbuka lebih aman untuk kita semua untuk jaga jarak yang lebih aman, lebih bagus. Oke, jadi kalau ada acara tertentu 1 atau 2 hari masih bisa dibicarakan, tetapi kalau untuk wedding resepsi Anda bisa menghubungi planner, bisa menghubungi saya di link saya di bawah ini, dan juga paling tidak sebulan sebelumnya akan lebih baik ya. Iya. Untuk bisa memastikan menu apa saja dan juga blocking space di Garden Grove Cafe Tepi Sawah. Ya. Pak Jenny, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses terus dengan usahanya. Sehat Terima selalu. kasih Mbak Dia. Dan tetap cantik, menginspirasi banyak orang. Dan juga bermanfaat untuk banyak orang. Mudah-mudahan kafenya rame terus. Amin. Dan juga pengunjung kafe selalu subscribe Cipeti Channel. Ya. Kita ngopi dulu ya. Ya. Gimana? Rasanya kopi banget. Ya namanya juga kopi. Nah, viewer, saya masih ada di Garden Grove Cafe Tepi Sawah. Seharian sudah muter-muter, seharian saya lapar nih. Nah, tadi kan saya sudah ngobrol-ngobrol sama pemilik cafe, Jenny namanya. Dan yang recommended nih, yang paling favorit di sini adalah nasi bakar. Ada nasi bakar ayam, nasi bakar ikan, tapi kali ini saya lagi mau cobain nasi bakar cumi. Nih, bentukannya boleh dilihat di sini. 1 porsi cukup banget untuk mengganjal makan siang atau makan malam saya. Lengkap dengan kerupuknya, sayuran, dan juga ada tomat dan mentimun. Kita buka ya. Nih, tampilan nasi bakarnya cantik banget, rapi, secantik saya tentunya. Kita buka pelan-pelan. Nasi yang dibungkus daun itu selalu tempting banget. Wow, it's finger licking good. Baunya sudah enak banget. Saya coba ya. Ini ada daun kemangi. Kalau yang suka makan lalapan pasti tahu. Dan ini ada cumi. Cuminya penuh banget. Jadi bukan cuman di pinggiran. Kalau viewers lihat, lengkap di bagian tengah semuanya cumi, asli cumi. Saya makan ya. Sounds really good and looks so yummy. Karena saya sudah lapar, saya makannya nggak bisa jaim. Ngunyahnya cepat-cepat. Nasi bakarnya sangat bau bakar, bau sedap. Sambalnya pas untuk saya yang tidak bisa terlalu pedas. Saya makan lagi. Enak banget. Harganya pun nggak mahal. Selama promosi ini cuma dibanderol 20.000 saja loh. Keren kan?
Cobain kerupuknya. Enak dan crunchy. Dan ini juga masih olahan dari sini. Minuman segar, minuman jus. Kali ini saya pilih jus avocado biar warna hijaunya selaras dengan pemandangan yang saya dapat di sini, pemandangan sawah. Enak banget. Jadi yang masih penasaran mau mampir ke sini, jangan takut-takut, nggak bakalan kantong bolong karena masih affordable, rasanya enak, bisa ngeliatin sawah, dan tentu juga bisa foto-fotoan di sini karena banyak spot menarik. Dan tentunya juga masih buka sampai jam 8 malam selama PSBB. Saya tunggu kehadirannya ya. Bye. Hai, saya Yudi dan ini istri saya Dr. Jenny. Kita owner dari Cafe Tepi Sawah Garden Grove Denpasar, Bali. Jangan lupa like, subscribe, and comment di channel Cipetit. See you!